Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai sumber hukum internasional. Ini merupakan salah satu materi yang diajarkan dalam mata kuliah hukum internasional. Jadi pertanyaan awalnya adalah apa yang dimaksud dengan sumber hukum atau source of law? Sumber hukum dapat diartikan sebagai pendekatan sistematis atau konseptual untuk mengkategorisasi asal-usul dari norma hukum. Salah seorang ahli dalam hukum internasional, Malcolm Shaw, mengartikan sumber sebagai provision operating within the legal system on a technical level, atau bisa diartikan sebagai ketentuan teknis yang berlaku pada suatu sistem hukum. Dalam konteks hukum internasional, term sumber telah dielaborasi oleh beberapa ahli. Salah satunya adalah Herbert Briggs, yang membedakan term sumber sebagai yang pertama sebagai landasan atau dasar dalam hukum internasional. Misalnya landasan kewajiban dalam hukum. Yang kedua yaitu penyebab, yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangannya yang seringkali dianggap sebagai sumber hukum material dalam hukum internasional. Yang ketiga, bukti atau evidence. Seringkali diartikan sebagai bukti-bukti dokumentasi. Secara general, akhirnya Briggs menyimpulkan bahwa sumber hukum itu menunjukkan metode atau prosedur untuk membentuk suatu hukum internasional. Ahli hukum internasional yang lain, yaitu Hans Kelsen, mengartikan sumber hukum sebagai norma yang memberikan kewenangan kepada manusia untuk melahirkan atau menciptakan norma-norma lainnya. Dengan kata lain, sumber hukum adalah norma yang berfungsi melahirkan norma-norma turunannya. Dalam konteks ini, Kelsen tampaknya memaknai sumber hukum dalam bingkai teori piramida hukum yang terkenal dari Hans Kelsen atau sering disebut sebagai Steubenbauer teori, yang menempatkannya sebagai norma yang tertinggi atau Grundnorm. Secara umum, pembedaan antara sumber hukum ini dapat dilihat sebagai sumber hukum formal dan sumber hukum material. Para ahli hukum berpendapat bahwa sumber hukum formal merupakan suatu proses dari mana satu aturan hukum mendapatkan validitasnya, sementara sumber hukum material berkaitan dengan isi dari aturan tertentu. Kemudian salah seorang ahli hukum internasional lainnya yang cukup terkenal yaitu Brownlee mempunyai pendapat yang cukup berbeda terkait perbedaan antara sumber hukum material dan sumber hukum formil. Brownlee berpendapat bahwa sumber hukum formil menunjukkan metode pembentukan aturan-aturan yang diterapkan secara umum dan bersifat mengikat secara hukum. Sementara sumber hukum material menyediakan bukti-bukti akan keberadaan suatu aturan tertentu, dan apabila telah terbentuk, maka aturan ini akan mengikat dan berlaku secara umum. Menanggapi perbedaan antara kedua term sumber hukum tersebut, yaitu adanya sumber hukum material dan sumber hukum formil, Brownlee berpendapat bahwa pembedaan yang ada hakikatnya mengacu pada hukum tata negara atau constitutional law, dan sangatlah tidak tepat menurut pendapat Brownlee apabila ini diterapkan dalam hukum internasional mengingat karakteristik yang khusus dari hukum internasional. Dalam konteks sistem hukum nasional, konsep dari sumber hukum formal diartikan sebagai lembaga pembuat ketentuan hukum, dan kekuatan dari ketentuan hukum tersebut ditegaskan dalam hukum tata negara. Sementara itu, dalam konteks hubungan internasional, seringkali sumber hukum formil ini disalahartikan
karena diasosiasikan sama halnya dengan lembaga pembentukan hukum atau law-making machinery dalam hukum nasional. Dalam hukum internasional tidak terdapat suatu lembaga untuk membentuk hukum internasional. Putusan dari Mahkamah Internasional yang mendukung resolusi Majelis Umum ataupun beberapa perjanjian multilateral yang berusaha untuk mengkodifikasikan atau mengembangkan hukum internasional sangatlah penting dalam segala kondisi. Akan tetapi yang perlu diingat adalah itu semua tidak mengikat negara secara umum. Sehingga dalam konteks ini sumber hukum formil kurang tepat ada dalam hukum internasional. Selanjutnya dalam pasal 38 ayat 1 dari Statuta Mahkamah Internasional telah diinventarisir apa saja yang disebut atau yang dikategorikan sebagai sumber hukum internasional. Memang tidak secara spesifik dalam pasal 38 ini disebutkan merupakan sumber hukum, tapi pasal 38 ini merupakan acuan yang digunakan oleh mahkamah untuk memutuskan perkara yang diajukan kepada Mahkamah Internasional. Pasal 38 ayat 1 dari Statuta Mahkamah Internasional dapat dikategorikan menjadi dua bagian umum, yaitu yang dikategorikan sebagai sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Yang dianggap sebagai sumber hukum primer adalah perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, dan prinsip hukum umum. Sementara yang disebut sebagai sumber hukum sekunder yaitu keputusan pengadilan dan ajaran sarjana terkemuka. Apabila melihat urutan yang ada di dalam pasal 38 ini, seolah-olah terlihat ada urutan hierarki. Tapi sebenarnya dalam pasal 38 ini tidak ada urutan hierarki. Penyebutannya saja yang ditaruh di awal atau di bagian akhir. Hanya kita bisa melihat bahwa pembedaan utamanya adalah ada pada sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Pada kesempatan hari ini akan dibahas lebih lanjut mengenai perjanjian internasional sebagai sumber hukum internasional. Apa itu perjanjian internasional? Di sini saya sebutkan beberapa pendapat dari ahli terkait apa yang dikategorikan sebagai perjanjian internasional. Ada pendapat dari Malcolm Shaw, dari Sinclair, dari Lauterbach, dan juga ada definisi yang dimasukkan ke dalam VCLT 1969 atau Vienna Convention on the Law of Treaties. Ini merupakan suatu perjanjian internasional yang mengatur khusus mengenai perjanjian internasional antar negara. Kalau dirangkum dari semua definisi yang disampaikan oleh para ahli, kita bisa melihat bahwa persamaan utamanya atau garis besarnya adalah perjanjian internasional itu melibatkan negara. Dan kita bisa lihat definisi perjanjian internasional yang diakui secara luas adalah definisi yang ada di dalam VCLT 1969. Disebutkan bahwa perjanjian internasional merupakan an international agreement concluded between states. Jadi yang dikasih highlight adalah ini dibentuknya antar negara. Yang bisa disebut sebagai perjanjian internasional adalah perjanjian antar negara. Kemudian in written form maksudnya adalah dalam bentuk tertulis. Jadi memang harus dalam bentuk tertulis. Kalau hanya lisan maka nggak bisa dikategorikan sebagai perjanjian internasional. Kemudian governed by international law, diatur oleh hukum internasional. Jelas bahwa perjanjian yang dibentuk pasti akan diatur oleh hukum internasional. Whether embodied in single instrument or in two or more related instrument and whatever its particular designation. Jadi bisa saja dalam bentuk instrumen yang single atau lebih, dan juga mungkin penyebutannya akan berbeda-beda tapi tetap saja dikategorikan sebagai perjanjian internasional sepanjang conclude between states dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional.
Apa saja yang bisa dikategorikan sebagai perjanjian internasional? Jadi perjanjian internasional itu kemungkinan perjanjian yang dilakukan antar negara, perjanjian internasional antara negara dengan organisasi internasional, perjanjian antar organisasi internasional, atau perjanjian antar tahta suci atau holy see dengan negara. Intinya melibatkan negara sebagai salah satu unsur yang terlibat. Tapi tidak termasuk yang disebut sebagai perjanjian internasional apabila perjanjiannya itu antar negara dengan individu atau badan hukum. Jadi yang bisa dimasukkan ke dalam dikategorikan sebagai perjanjian internasional adalah sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Dan untuk peristilahan tadi sebagaimana saya sudah sebutkan dalam definisi perjanjian internasional dalam VCLT ada whatever particular destination. Jadi ada kemungkinan penggunaan istilahnya tidak perjanjian internasional. Mungkin yang digunakan adalah treaty, agreement, atau convention, charter, covenant, declaration, protokol, dan sebagainya. Jadi ada berbagai macam penyebutan, tapi intinya dapat dikategorikan sebagai perjanjian internasional. Bagaimana cara untuk pembentukan perjanjian internasional? Dalam kesempatan ini memang saya tidak akan menjelaskan secara detail karena secara detail ini akan dijelaskan dalam mata kuliah Hukum Perjanjian Internasional di semester yang akan datang, bukan di semester ini. Pada dasarnya, pembentukan perjanjian internasional itu bisa dikategorikan secara umum terbagi menjadi 2 dan 3 tahap. Kalau yang terdiri dari 3 tahap, itu ada tahap perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi. Sementara kalau yang 2 tahap, perundingan, penandatanganan, dan langsung perjanjian itu berlaku. Biasanya kalau 2 tahap ini misalnya melibatkan hanya perjanjian bilateral, misalnya perjanjian antara Indonesia dengan Singapura untuk melakukan latihan militer bersama. Dengan adanya perundingan, penandatanganan langsung berlaku perjanjiannya. Sementara kalau yang tahap 3 tahap, ini biasanya berlaku dalam perjanjian yang melibatkan lebih dari 2 negara atau bisa disebut sebagai perjanjian multilateral. Dan ada tahapan ratifikasi, maksudnya tahapan ratifikasi adalah ketika sudah selesai melalui tahapan perundingan dan penandatanganan, ratifikasi adalah bentuk pengikatan diri dari negara terhadap isi perjanjian. Biasanya prosedurnya ini akan dibawa ke negara asal, kemudian nanti disetujui, kemudian akan ada piagam atau Certificate of Ratification itu disubmit ke PBB atau ke depository states dari perjanjian. Di situ yang memulai atau menjadi awal bahwa perjanjian itu mengikat suatu negara. Selanjutnya, perjanjian internasional juga mungkin tadi saya sudah sebutkan ada perjanjian bilateral, biasanya hanya terdiri dari 2 negara saja. Ada perjanjian multilateral. Perjanjian multilateral yang melibatkan lebih dari 2 negara itu ada kemungkinan yang sifatnya atau konteksnya regional atau yang sifatnya konteksnya lebih luas yaitu universal. Kalau regional misalnya hanya untuk region ASEAN misalnya atau hanya untuk region Eropa, itu yang disebut sebagai perjanjian multilateral regional. Sementara kalau perjanjian yang sifatnya lebih luas atau universal misalnya memang berlaku untuk seluruh dunia. Misalnya perjanjian banyak sekali ya perjanjian terkait dengan perjanjian internasional tadi, kemudian konvensi Jenewa, kemudian nanti ada perjanjian untuk hukum laut itu sifatnya universal. Tapi dari sifat yang universal itu juga terbagi menjadi 2. Ada kemungkinan perjanjian itu sifatnya terbatas atau terbuka. Maksudnya terbatas adalah ini hanya berlaku untuk pihak-pihak yang mengikuti perundingan. Jadi tidak memungkinkan tidak memungkinkan negara-negara yang tidak mengikuti perundingan dia bisa ikut serta dalam perjanjian. Biasanya itu disebut sebagai perjanjian universal yang sifatnya terbatas atau restricted. Sementara kalau terbuka, kemungkinan negara-negara yang tidak bergabung dalam perundingan dia dapat turut serta dalam perjanjian sepanjang memang perjanjian tersebut memungkinkan negara-negara yang bukan peserta asli dari perundingan bisa juga ikut bergabung dalam perjanjian yang dibentuk.
Kemudian secara umum perjanjian itu perjanjian internasional bisa diklasifikasikan sebagai kita kenal yang namanya treaty contract dan law making treaty. Treaty kontrak itu diartikan sebagai perjanjian yang dibentuk oleh beberapa negara dan menciptakan kewajiban tertentu di antara para pihak atau negara yang menandatangani perjanjian tersebut. Sementara lawmaking treaty itu sifatnya lebih luas. Dia menciptakan suatu kewajiban yang selanjutnya dapat menjadi suatu hukum. Tapi kedua jenis atau dua klasifikasi dari perjanjian internasional ini konsekuensinya tetap sama, yaitu menimbulkan akibat hukum pada para pihak yang terlibat. Kemudian secara umum pengikatan diri terhadap suatu perjanjian internasional itu ada yang dinamakan ratifikasi, ada yang disebut dengan ada istilah yang disebut dengan reservasi dan aksesi. Ratifikasi sebagaimana tadi saya sudah sebutkan, jadi proses formal pengikatan diri pada suatu perjanjian internasional melalui tahap ratifikasi. Jadi negara menyatakan keterikatan dengan suatu perjanjian dengan mensubmit piagam ratifikasi, dan itu merupakan tanda negara tersebut sudah harus tunduk pada perjanjian yang dibentuk. Sementara kalau reservasi merupakan salah satu tindakan untuk mengeksklud atau put aside salah satu atau beberapa pasal dalam perjanjian, dan nanti negara yang melakukan reservasi ini dia tidak akan terikat pada pasal-pasal yang di-exclude. Dengan catatan sepanjang diperbolehkan oleh perjanjian. Karena seolah-olah kalau reservasi itu kan mencederai kebulatan dari suatu perjanjian. Dengan memperbolehkan untuk mengeksklud beberapa pasal, ini sebenarnya kan sudah membuat perjanjian itu tidak utuh. Jadi boleh melakukan reservasi sepanjang memang diperbolehkan oleh perjanjian. Sementara kalau aksesi hampir sama dengan ratifikasi, hanya saja kalau aksesi negara yang melakukan aksesi itu dia bukan peserta asli dari perjanjian, dari perundingan. Jadi biasanya misalnya perundingan itu dilakukan pada tahun 1945, negara baru mengaksesi perjanjiannya tahun 1980 misalnya. Jadi dia bukan peserta asli dari perjanjian, tapi kemudian dia menyatakan mengikatkan diri, maka ini bisa disebut sebagai bentuk aksesi, bukan ratifikasi ya. Selanjutnya, apa konsekuensi kalau suatu perjanjian internasional itu berakhir atau ditangguhkan suatu perjanjian itu? Perjanjian internasional itu bisa berakhir atau dikatakan berakhir apabila memang tujuan perjanjiannya telah dicapai. Misalnya tujuan perjanjiannya adalah membangun bendungan antar dua negara. Kemudian bendungannya selesai, yaudah perjanjiannya berarti selesai. Kemudian misalnya dalam perjanjian itu ada jangka waktu habis dari berlakunya perjanjian. Kalau sudah selesai sampai pada periode yang diperjanjikan, maka berakhir perjanjian internasionalnya. Punahnya subjek atau objek dari perjanjian. Misalnya perjanjiannya terkait dengan pengelolaan suatu pulau, tapi diakibatkan oleh climate change, sea level naik, sehingga pulaunya terendam, berarti kan secara tidak langsung sudah punah ya, tidak ada subjek atau objek dari perjanjian, maka berakhirlah perjanjian yang dibentuk. Kemudian ada perjanjian lanjutan yang meniadakan perjanjian sebelumnya, kemudian dalam perjanjian misalnya disebutkan syarat-syarat berakhirnya dan itu sudah dipenuhi, maka otomatis itu akan mengakhiri suatu perjanjian. Bahasan terakhir terkait perjanjian internasional yaitu bagaimana apabila perjanjian itu berakhir atau apabila perjanjian tersebut ditangguhkan. Ada beberapa kondisi di mana suatu perjanjian itu bisa disebutkan berakhir. Misalnya tujuan perjanjiannya telah dicapai, jelas apabila sudah tercapai maka perjanjian itu berakhir. Kemudian habis masa waktu perjanjian atau waktu berlakunya. Jadi dari perjanjian disebutkan periode perjanjiannya, setelah itu terpenuhi maka otomatis perjanjiannya akan berakhir.
Kemudian ada kemungkinan juga terjadi punahnya subjek atau objek dari suatu perjanjian. Misalnya perjanjiannya terkait dengan pengelolaan suatu pulau, tapi dikarenakan climate change, sea levelnya naik, dan pulaunya hilang, maka otomatis punah kan objek perjanjiannya, maka berakhirlah perjanjian. Kemudian juga ada persetujuan dari para peserta apabila, jadi yang tidak boleh adalah perjanjian itu diberhentikan secara sepihak. Tapi apabila ada persetujuan dari para pihak untuk menghentikan perjanjian dan itu disepakati, maka bisa juga suatu perjanjian itu berakhir. Selanjutnya juga misalnya ada perjanjian yang dibentuk selanjutnya, kemudian dalam perjanjian itu disebutkan bahwa perjanjian ini akan meniadakan perjanjian yang terdahulu. Maka ini secara otomatis perjanjian yang sedang berjalan itu bisa berhenti. Kemudian apabila ada syarat pengakhiran perjanjian dalam perjanjian tersebut dan itu sudah terpenuhi, maka otomatis perjanjian pun berakhir. Dan yang terakhir adalah diakhiri perjanjian secara sepihak, tapi pernyataan secara sepihak itu disetujui oleh pihak yang lainnya. Jadi yang seringkali menimbulkan masalah adalah ketika pengakhiran sepihak, pihak yang lainnya nggak setuju, maka bisa menimbulkan dispute atau sengketa diajukan ke pengadilan atau mahkamah internasional. Tapi kalau misalnya memang pengakhiran sepihak dan diokekan atau diterima oleh pihak yang lain, maka bukan berarti ada ada pelanggaran terhadap perjanjian, tapi ini merupakan salah satu kondisi perjanjian internasional itu akan berakhir. Baik, jadi sekian materi yang bisa disampaikan terkait sumber hukum internasional perjanjian internasional. Selanjutnya nanti akan kita lanjutkan dalam sesi berikutnya untuk membahas sumber hukum internasional yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.